Sebab kalau diperhatikan, ada kesamaan narasi yang coba dibangun oleh kelompok mereka. Dan yang paling mencolok adalah narasi yang mengatakan bahwa ibu kota negara yang baru akan dikuasai oleh Cina. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Laporan polisi terhadap caleg gagal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terus bertambah. Kemarin saja laporannya sudah mencapai belasan. Dan kini kasus Edi Mulyadi CS pun diambil alih oleh pihak Bareskrim Polri. Sebenarnya bukan hanya Edi Mulyadi, tapi ada juga nama Azam Han, pria yang duduk di sebelah kiri Edi Mulyadi dan sempat mengatakan monyet. Ternyata Azam Han tidak mau disalahkan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi. Jadi dia merasa dipancing dengan pertanyaan Edi Mulyadi. Dan sekarang Azam Han pun justru menyalahkan Edi Mulyadi. Dari kejadian ini ya, sepertinya kepanikan Edi Mulyadi dan Azam Han tidak bisa disembunyikan lagi. Dan tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya laporan polisi yang masuk membuat Edi Mulyadi CS semakin panik. Makanya dia sekarang sibuk untuk mencari bantuan ke sana kemari. Bahkan dia juga sibuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Tapi ya gimana lagi, masyarakat adat se-Kalimantan tetap menginginkan agar Edi Mulyadi CS tetap diproses secara hukum. Kalau sudah begini, ya percuma. Mau minta bantuan kemanapun, ya tetap gak bisa, bos. Malah sekarang banyak yang pura-pura gak kenal dengan seorang Edi Mulyadi. Kasian sekali kan Edi Mulyadi ini. Dan baru-baru ini ya, kader PKS Tifatul Sembiring yang sebelumnya ini sempat membela Edi Mulyadi, kini dia malah balik badan dan juga meminta maaf. Nah, mengapa Tifatul Sembiring ini balik badan? Ya bisa jadi karena dia ini ditegur oleh partainya yaitu PKS. Ya maklum saja PKS kan nggak mau kalau sampai kena kotoran akibat kasus Edi Mulyadi ini. Bener gak? Makanya semenjak kasus Edi Mulyadi mencuat di media sosial, PKS pun mulai sibuk cuci tangan. Ya sekarang jangankan PKS, seandainya di belakang Edi Mulyadi CS itu ada bohirnya, ya saya yakin pasti bohirnya ini sekarang akan panik juga. Ya tapi pertanyaannya, adakah bohir di belakang Edi Mulyadi CS? Dugaan ini semakin menguat sebab kalau diperhatikan ada kesamaan narasi yang coba dibangun oleh kelompok mereka. Dan yang paling mencolok adalah narasi yang mengatakan bahwa ibu kota negara yang baru akan dikuasai oleh Cina. Bisa saja mereka ini. Bahkan lebih lucunya ya, seorang Alfian Tanjung yang juga satu gerbong dengan mereka ikut menyebarkan hoax bahwa ibu kota baru adalah programnya komunis PKI. Luar biasa memang fitnah mereka ini. Nah, dari narasi-narasi hoax propaganda dan menyesatkan itu semua tentu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja untuk menebarkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat. Jujur saja, saya jadi curiga, apakah jangan-jangan ada komando khusus dari sang bohir? Nah kan itu pertanyaannya. Sekarang begini, mengapa yang dinarasikan mereka selalu soal komunis, PKI, dan Cina? Kenapa tidak Jepang, Korea, Jerman, Uni Emirat Arab, dan yang lainnya? Nah, kenapa yang dinarasikan itu selalu Cina dan PKI? Ada yang tahu nggak? Padahal ya, negara-negara yang berminat untuk investasi di ibu kota baru bukan hanya Cina, tapi ada juga Uni Emirat Arab, Korea, Jepang, Inggris, dan Jerman. Bahkan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru adalah putra mahkota dari Uni Emirat Arab. Nah, jadi kalau faktanya seperti itu, terus mengapa narasi yang dibangun ini selalu Cina, Cina, dan Cina? Nah, ada apa di balik itu semua? Menurut saya ya, kalau nggak ada kepentingan lain, kok rasanya tidak mungkin ya? Bener gak?
Ya, coba sekarang perhatikan. Sebelum kasus penghinaan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi CS itu ramai, mereka ini kan sedang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota baru. Dan narasi yang dibangun adalah bahwasanya ibu kota yang baru nanti akan dikuasai oleh Cina, akan diduduki oleh Cina. Dan saking semangatnya, akhirnya Edi Mulyadi pun kepleset lidah dengan mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Dan sekarang Edi Mulyadi CS pun mendapatkan kecaman keras dari masyarakat Kalimantan. Jadi apabila Edi Mulyadi CS tidak segera ditangkap oleh pihak kepolisian, maka masyarakat adat Kalimantan sendirilah yang akan menjemput Edi Mulyadi ke Jakarta. Lah ini kan serem sekali, bener gak? Lah kalau sudah begini kan bahaya sekali. Bahkan tidak hanya itu ya, mereka juga meminta agar pihak Edi Mulyadi CS ini datang ke Kalimantan untuk meminta maaf secara langsung dan dijatuhi hukuman adat. Nah kalau sudah begini, apa nggak semakin meriang tuh Edi Mulyadi? Dan yang mengejutkan lagi adalah ternyata masyarakat Kalimantan juga menyatakan siap untuk mendukung penuh pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah, jadi PKS dan gerombolan ex-HTI, FPI mau apa lagi? Apakah masih mau menolak ibu kota baru dengan alasan-alasan yang tidak logis? Dengan alasan-alasan yang menyesatkan? Ya asal tahu saja, rencana pemindahan ibu kota baru ini sudah sejak lama. Bahkan sudah ada sejak era Presiden pertama Soekarno. Dan rencana pemindahan ibu kota ini bukan tanpa alasan. Dengan jumlah penduduk 150 juta lebih atau 54% dari total penduduk Indonesia, tentu beban Pulau Jawa ini akan semakin berat. Belum lagi adanya persoalan kemacetan, polusi udara, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, pemindahan ibu kota baru juga berkaitan erat dengan persoalan pemerataan ekonomi. Dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka harapannya ekonomi ke depan ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Lagian ya, rencana pemindahan ibu kota baru itu kan bukan berarti yang sekarang tinggal di Jakarta ini, lantas mereka ini harus pindah ke Kalimantan semua. Bukan begitu. Menurut informasi terbaru ya, yang pindah itu nanti Istana Negara dan beberapa kementerian. Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, itulah yang akan pindah nanti. Nah, jadi kalau PKS dan Edi Mulyadi CS tidak mau pindah, ya nggak ada masalah. Lagian siapa juga yang menyuruh mereka untuk pindah? Aneh-aneh saja mereka ini. Lah kan nggak ada yang menyuruh mereka untuk pindah, bener gak? Itu semua kan cuma imajinasi mereka saja. Cuma paranoid dalam pikiran mereka. Masa ya mau menolak ibu kota saja, mereka ini sampai tega menyebarkan narasi hoax dan fitnah seperti itu. Tapi kalau diperhatikan ya, penolakan itu masif dilakukan oleh PKS dan kemudian diamplifikasi oleh kelompok ex-HTI, FPI, dan Edi Mulyadi CS. Ya sekarang coba perhatikan, siapakah yang duduk di sebelah kanan Edi Mulyadi? Dia masih ada hubungannya dengan HTI dan FPI. Terus siapakah yang duduk di sebelah kiri Edi Mulyadi? Sama, dia juga adalah yang masih ada hubungannya dengan HTI dan FPI. Jadi kalau mau berkaca ke belakang, mereka ini kan kelompok yang sebenarnya diharamkan oleh negara. Mereka yang masih sakit hati karena dibubarkan oleh pihak pemerintah. Makanya mereka sekarang terus berusaha untuk merorong negara dengan cara apapun, termasuk dengan cara propaganda dan hoax soal pemindahan ibu kota baru. Nah, tapi jujur ya, saya sangat bersyukur selama ini Tuhan masih menjaga negara ini dari rongrongan para gerombolan bandit-bandit agama. Mungkin kalau gerombolan Edi Mulyadi CS menyinggung agama lain, belum tentu akan diproses. Tapi kali ini dia telah menghina rakyat se-Kalimantan. Dan atas perbuatan itu semua, maka Edi Mulyadi CS harus siap menanggung resikonya. Prediksi saya ya, tidak lama lagi Edi Mulyadi CS ini akan segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan mungkin dia juga akan bersiap untuk dijatuhi hukuman adat. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Kita tunggu saja kabar terbarunya nanti soal penangkapan Edi Mulyadi.
Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 5 saksi ahli, serta penarikan laporan dari Polda Kaltim dan Polda Sulawesi Utara, dilaksanakan gelar perkara oleh tim penyidik. Kemudian penyidik setelah melakukan gelar perkara, menyimpulkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kami ulangi, bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada Saudara EM sebagai saksi, serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Dapat diketahui bahwasannya penyidik Barreskrim Polri juga telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di Jakarta. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita ke laboratorium forensik.